Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurum Muhammad Baihaqi Hamdani. Nama panggilannya Aurum. Saya dari IPB University, jurusan Ekonomi Syariah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soft skills apa sih yang diperlukan untuk kita bisa menjalankan peran kita sebagai mahasiswa dengan baik. Oke, soft skills yang pertama adalah public speaking. Nah, mengapa public speaking ini menurut saya adalah yang penting, bahkan mungkin salah satu yang paling penting? Karena sangat banyak momen yang membutuhkan skill public speaking ini. Kayak bisa dimanapun gitu, contohnya bisa di kelas, bisa di kosan, dimanapun, kayak organisasi apalagi gitu. Sangat-sangat membutuhkan public speaking. Ya, contoh penerapan public speaking kalau misalkan lagi di kelas, ya misalkan kita lagi pengen mengutarakan pendapat kita gitu atas materi yang diberikan dosen, atau kita mau bertanya gitu, kan kita berdiri dan di situ saat kita ngomong ke mahasiswa atau ke depan dosennya juga kan itu memainkan skill public speaking kita. Dan di situ juga auranya tuh beda gitu. Kalau orang yang jago public speaking pasti orang lebih terpancar, lebih wow, dan lebih berwibawa aja gitu. Nah, public speaking itu kan penting, tapi gimana sih cara mengembangkannya? Ini sesuai dari ya yang saya tahu aja kayak, karena saya juga bukan expert dalam public speaking. Jadi kalau menurut saya cara buat mengembangkannya adalah dengan kita mencoba aja gitu. Kita bisa mencoba di manapun. Misalkan kita lagi di kelas, kalau misalkan ada guru ngasih kesempatan, dosen ngasih kesempatan kita buat bertanya, kita manfaatkan kesempatan itu buat speak up gitu. Kayak apa yang ada di otak kita coba keluarin. Ya, terus buat soft skills yang kedua adalah leadership. Jadi kenapa menurut aku leadership ini jadi soft skills yang sangat penting? Karena leadership ini dimana-mana dibutuhkan. Kayak di yang kecil dulu, yang besar dulu dari kampus IPB, misalkan kampus IPB ada ketuanya, terus dari fakultas IPB ada ketuanya, nanti jurusan IPB nanti ada ketuanya, ketua jurusan, nanti di kelas juga ada ketua kelas, terus nanti di dalam kelas juga dibentuk kelompok-kelompok untuk kerja kelompok, dan setiap kelompok itu nanti dipilih seorang ketua. Terus untuk cara ngembangin skill soft skill leadership ini menurut saya itu bisa dengan cara mencari pengalaman jadi ketua. Ya udah, jadi kita belajar untuk mengajukan diri untuk menjadi ketua. Jadi ketua yang kecil-kecil dulu aja, misalkan jadi ketua kelompok. Misalkan dalam kerja kelompok kita mengajukan diri tuh untuk menjadi ketua. Nanti kita belajar, ini kita menjadi ketua kita harus gimana, kita harus mengajak teman-teman kita untuk supaya kelompok ini sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan harapan kita nantinya. Oke, lanjut ke soft skill yang ketiga, itu adalah time management atau manajemen waktu. Jadi di masa perkuliahan ini aku sebagai mahasiswa baru juga ngerasa emang agak susah mengatur waktunya, karena di saat awal-awal ini kayak tugasnya menumpuk banget gitu, dari mulai tugas MPKMB, tugas kuliah, kayak dua-duanya lumayan cukup agak menumpuk ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu, nanti bakal kesulitan. Ya, terus cara buat ngembangin skill time management itu gimana? Ya, ini menurut saya juga. Jadi kalau time management kita harus punya plan dari hari kemarin untuk plan hari ini, atau misalkan dari hari ini kita harus udah punya plan buat besok harus ngapain aja. Misalkan kita udah ngeplan yang udah dicatat, jadi besok pagi misalkan dari pagi, misalkan pagi sampai siang ada kuliah, jadi buat nyelesain tugasnya di siang hari kita ambil waktu siang buat nyelesain tugas ini, sorenya buat nyelesain tugas ini, malamnya ngapain. Terus kita juga memperkirakan apakah dengan
plan yang kita kayak gitu, apakah tugas kita akan kelar tepat waktu gitu. Terus buat soft skill yang keempat ya, ini buat soft skill yang keempat adalah critical thinking. Ya, kenapa critical thinking ini sangat penting juga? Ya, karena critical thinking ini adalah hal yang diperlukan ketika kita di kelas saat kuliah. Kayak misalkan ya, di kelas pasti ada lah yang kritikal, tapi lebih baik kita yang jadi anak kritikal itu. Kayak tiap dosen lagi menjelaskan materi, kayak otak kita mengulik lagi nih apa masalah ini yang bisa kita ulik, terus kita tanya. Karena dengan kita berpikir kritis, kayak masalah-masalah kecil itu jadi kita tahu solusinya gitu. Ya, terus gimana cara buat mengembangkan berpikir kritis ini? Ya, kalau menurut aku sendiri itu bisa dengan cara kita harus jadi orang yang kepoan. Jadi semisal dosen lagi menjelaskan, kayak kita harus kepo nih materi ini, kayak aduh kalau kayak gini kayak kita kepoan terus dah, kita ulik terus apa yang bisa dibahas dalam materi tersebut gitu. Jadi kita bakal tahu solusinya begitu ya. Terus lanjut lagi soft skill yang kelima ini adaptability atau beradaptasi. Ini aku singkat aja ya, soalnya waktunya udah mepet juga. Kenapa kita penting untuk beradaptasi? Karena ini sebenarnya adaptasi ini penting di setiap waktu, tapi terutama aku tekankan ini buat di awal-awal kuliah. Kenapa? Karena di awal kuliah tuh sangat banyak hal yang butuh kita beradaptasi, kayak beradaptasi terhadap lingkungan kampus, beradaptasi terhadap lingkungan kelas, beradaptasi terhadap lingkungan kosan. Kayak kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa mengawali kegiatan tersebut dengan benar, ya kita bakal dengan mudah melanjutkan prosesnya gitu. Terus untuk cara mengembangkan dari skill adaptasi tersebut, ya kita harus berusaha secara mandiri untuk beradaptasi sendiri. Maksudnya misalkan kita beradaptasi terhadap lingkungan kelas, ya udah kita secepat mungkin berkenalan dengan teman-teman kita. Karena kalau kita sampai salah berkenalan atau kita lambat berkenalan dengan temannya, nanti kedepannya kayak bakal susah. Ya, kira-kira begitu aja video soft skill yang menurut saya penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak yang kesalahan kata atau hal yang gak jelas, karena sesungguhnya saya bukanlah expert dalam hal tersebut gitu. Itu yang harus saya kembangkan juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.